Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan tema desain dan animasi dalam mata kuliah grafika komputer. Di video kali ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang animasi, proses produksinya, hingga hasil dan evaluasi dari proyek animasi yang telah kami buat. So, langsung aja kita ke latar belakangnya. Oke, kita masuk latar belakang. Jadi, animasi merupakan teknologi visual yang digunakan untuk menciptakan ilusi gerakan dengan menampilkan gambar secara berurutan. Saat ini, animasi tidak hanya digunakan di bidang hiburan saja, tetapi juga di pendidikan, iklan, dan pengembangan aplikasi. Perkembangan teknologi grafika komputer telah membuat proses pembuatan animasi menjadi lebih mudah dan menarik. Bahkan bisa dilakukan hanya dengan perangkat sederhana seperti smartphone. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan proyek yang kami buat. Proyek ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mempelajari proses dasar pembuatan animasi digital. Yang kedua, menghasilkan produk animasi sederhana sebagai media informasi atau edukasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, melatih kerjasama tim, komunikasi visual, serta keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak grafika komputer. Saya akan membahas pengertian animasi. Animasi adalah sebuah teknik visual yang digunakan untuk menciptakan ilusi gerakan dari gambar diam. Ilusi ini tercipta ketika serangkaian gambar ditampilkan secara cepat dan berurutan. Gambar-gambar tersebut bisa berupa ilustrasi tangan, gambar digital, atau foto objek nyata yang dimodifikasi sedikit demi sedikit pada setiap frame. Dengan kata lain, animasi menjadikan sesuatu yang diam terlihat hidup dan bergerak. Memberikan daya tarik visual yang kuat, teknik ini telah menjadi bagian penting dalam dunia kreatif dan teknologi modern. Lalu ada jenis-jenis animasi. Animasi memiliki beragam jenis, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaannya sendiri. Yang pertama, ada animasi 2 dimensi, yaitu menggunakan gambar datar yang memiliki dimensi panjang dan lebar, X dan Y. Biasanya digambar manual atau menggunakan software seperti Adobe Animate atau Paperclip. Banyak digunakan dalam kartun klasik, video edukasi, dan aplikasi ringan. Lalu yang kedua ada animasi 3 dimensi, yaitu gambar dibuat dalam ruang 3 dimensi, XYZ, memberikan kesan kedalaman dan realisme. Membutuhkan pemodelan, texturing, staging, hingga rendering dengan software seperti Blender, Maya, atau Cinema 4 dimensi. Sering digunakan dalam film animasi modern, game 3 dimensi, dan simulasi profesional. Lalu yang ketiga ada motion graphic. Fokus pada pergerakan elemen grafis seperti teks, icon, dan bentuk visual lainnya. Digunakan dalam iklan, video promosi, intro YouTube, dan presentasi bisnis. Umumnya dibuat dengan Adobe After Effects atau aplikasi sejenis. Yang keempat ada stop motion. Teknik animasi menggunakan objek fisik yang digerakkan secara bertahap dan dipotong satu persatu. Saat gambar-gambar tersebut diputar berurutan, tercipta efek gerak. Cocok untuk animasi dengan gaya unik seperti film Coraline atau Shaun the Sheep. Peran animasi dalam berbagai bidang. Animasi tidak hanya hadir untuk hiburan semata, tetapi juga memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya, seperti film dan industri hiburan. Biasanya digunakan untuk menciptakan karakter, latar belakang, dan efek visual yang mendukung narasi. Film animasi seperti Toy Story dan Spirit Away adalah contoh sukses dari penggunaan animasi secara menyeluruh. Lalu ada iklan dan promosi. Dengan animasi, sebuah produk bisa ditampilkan secara menarik, komunikatif, dan kreatif. Visual yang dinamis lebih mudah menarik perhatian audiens,
dibandingkan gambar statis. Lalu ada pendidikan dan e-learning. Dalam dunia pendidikan, animasi membantu menyampaikan konsep abstrak menjadi lebih konkret. Misalnya, menjelaskan sistem peredaran darah manusia dengan animasi interaktif. Lalu ada game dan aplikasi interaktif. Dalam game, animasi penting untuk menghidupkan karakter, objek, dan lingkungan. Gerakan yang halus dan ekspresif meningkatkan pengalaman pemain. Lalu ada simulasi dan pelatihan teknis bidang kedokteran. Teknik dan militer memanfaatkan animasi untuk pelatihan berbasis simulasi. Misalnya, animasi prosedur operasi atau perakitan mesin. Lalu, perangkat yang digunakan untuk membuat animasi yaitu diperlukan kombinasi antara perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Software atau perangkat lunak, salah satu software yang digunakan adalah Flipaclip, yaitu aplikasi animasi 2 dimensi yang mudah digunakan dan tersedia di smartphone. Flipaclip cocok untuk pemula karena tampilannya sederhana dan mendukung pembuatan frame by frame. Lalu untuk hardware atau perangkat keras, tidak harus komputer yang canggih. Saat ini smartphone sudah cukup memadai untuk membuat animasi sederhana. Banyak aplikasi animasi telah dirancang agar kompatibel dan optimal di perangkat mobile. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana produksi animasi dilakukan dari awal hingga akhir. Tahap pertama adalah praproduksi. Di sini kami mulai dengan menentukan ide utama cerita, kemudian kami menyusun naskah atau skrip dan membuat storyboard agar alur cerita lebih jelas sebelum dianimasikan. Masuk ke tahap produksi. Kami mulai menggambar frame-frame animasi. Ini dilakukan manual atau digital, lalu kami mengatur gerakan dengan teknik keyframe agar terlihat hidup dan terstruktur. Terakhir adalah pasca produksi. Di tahap ini kami melakukan editing. Setelah itu kami melakukan rendering ke dalam format video, lalu mengekspor hasil akhir animasi untuk dipublikasikan atau dipresentasikan. Ini hasil proyek animasi dari kami dengan judul Perlahan Sebuah Lingkaran. Cerita animasi ini menggambarkan sebuah lingkaran kecil yang muncul dari sebuah titik, kemudian memantul ke atas, sebelum akhirnya menggelinding perlahan ke samping. Dalam perjalanannya, lingkaran harus melewati beberapa rintangan yang disusun sepanjang lintasan. Melalui animasi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana sebuah objek sederhana dapat diberi kesan hidup melalui gerakan yang dinamis dan interaktif. Animasi ini juga menjadi media untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam grafika 2 dimensi seperti transformasi posisi, simulasi gerak, serta interaksi objek dengan lingkungan. Proyek ini tidak hanya melatih keterampilan teknis kami dalam membuat animasi, tetapi juga mengajarkan pentingnya alur cerita visual dan ritme gerakan agar animasi terasa lebih natural. Dari segi evaluasi dan refleksi, dari segi tantangan, gerakan animasi ini tuh masih kaku. Nah, dan juga pembagian tugas juga harus lebih efisien. Untuk solusi, komunikasi rutin antar anggota. Nah, dan juga harus latihan storyboard sebelum memulai animasi. Nah, lalu untuk kesimpulan, proyek ini memperkenalkan kami pada dunia animasi digital secara praktis. Nah, animasi juga memiliki nilai visual yang tinggi dan sangat bermanfaat dalam berbagai sektor. Nah, kami juga memperoleh pengalaman kreatif dan kemampuan teknis yang bermanfaat untuk masa depan profesional. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau kebingungan, kami akan menjawabnya.